Warga Semarang, Jawa Tengah digemparkan dengan kasus penembakan oleh seorang oknum polisi yang menyebabkan seorang pelajar meninggal dunia. Korban tewas bernama Gama Rizky Nata Oktavandi, berusia 17 tahun yang merupakan siswa SMK Negeri 4 Semarang. Gama ditembak saat berboncengan dengan teman-temannya. Namun naas bagi Gama, ia tewas akibat peluru tajam yang bersarang di tubuhnya. Sementara oknum polisi yang melakukan penembakan adalah Aibda Robik Zainuddin, usia 38 tahun. Kala kejadian, ia bertugas di Satuan Narkoba Polrestabes Semarang. Menurut keterangan awal pihak kepolisian, penembakan yang terjadi di Jalan Candi Panataran Raya, Kota Semarang pada Minggu dini hari dilakukan untuk melerai tawuran yang diduga melibatkan para remaja itu. Tembakan Aibda Robik merobohkan sejumlah remaja yang tengah berkendara. Para korban sempat diberikan pertolongan dan dibawa ke rumah sakit. 2 korban selamat, namun satu lagi nyawanya tak bisa diselamatkan akibat luka tembak di bagian pinggang. Nah, korban ini kebetulan dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Yang tertembak itu korban ya, yang terkena pinggulnya. Nah ini juga satu catatan, kita ketika dibawa ke rumah sakit, ini yang menolong justru dari kelompok lawannya yang membawa ke rumah sakit dari kelompok Seroja. Makanya kemudian plus yang anggota kita ini yang membawa ke rumah sakit Karyadi. Makanya sampai malam, kemudian sampai jam 10 pagi kan belum diketahui identitasnya. Dari kelompok Seroja juga tidak mengenali. Polisi juga telah menggelar prarekonstruksi atas kejadian yang berujung maut itu. Pojokan ini tikungan. Beberapa remaja yang telah ditangkap karena diduga terlibat tawuran dihadirkan dalam prarekonstruksi. Namun ada sederet kejanggalan soal adanya tawuran pada malam kejadian. Sejumlah fakta yang bertolak belakang terus mencuat. Para saksi pun mengungkap fakta-fakta lain. Kalau menurut informasi dari anggota semua, waktu malam itu nggak ada sih Pak ya. Nggak ada tawuran. Nah, ibaratnya malam itu anggota sudah juga laporan memang tidak ada keluarnya tawuran perihal itu Pak, untuk malam minggu ya itu ya. Tidak ada sama sekali. Aman. Adalah semua 145 Paramon, depan Paramon aman sih Pak. Minggu dini hari ya? Aman Pak. Jadi nggak ada suara letusan, nggak ada ini? Nggak ada sih Pak. Tawuran juga nggak ada ya? Nggak ada. Kalau ada pasti kita terus kronologi juga sih Pak, sampai di sekitar kampung saya sini nggak ada kejadian apa yang diberitakan itu nggak ada. Semarang Barat itu betul di sini termasuk wilayah Semarang Barat. Dekat Paramon kan ya? Iya, Paramon. Mana Paramon sebelah? Ini sebelah sini. Itu Paramon. Nggak ada tawuran juga? Nggak ada. Nggak ada tawuran ya. Jadi waktu malam itu nggak ada kejadian apa-apa. Sepi ya? Oh iya, sini kalau malam sepi Pak. Kasus penembakan yang membuat nyawa siswa SMK Negeri 4 Semarang melayang itu terus menjadi sorotan publik. Sosok korban Gama Rizky Nata juga tak luput dari perhatian. Ia dikenal sebagai siswa berprestasi di sekolahnya, di antaranya sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Pihak keluarga awalnya juga tak mengetahui bahwa Gama menjadi korban penembakan oleh oknum polisi.
keluarga yang merasa sangat terkejut dan terpukul atas peristiwa tersebut pun langsung membawa jenazah korban ke kampung halaman untuk dimakamkan. Selain itu, keluarga juga telah menyetujui tak dilakukan proses otopsi terhadap jenazah Gama. Awal kejadian sampai siang hari itu dari keluarga tidak ada yang mengetahui adanya kejadian penembakan. Ayah korban diperintahkan untuk datang ke Rumah Sakit Karyadi dan langsung diarahkan ke ruang IGD. Ternyata di ruang IGD itu diarahkan lagi ke ruang informasi, kemudian dari informasi diarahkan ke ruang bedah. Dari ruang bedah itulah petugas menyampaikan bahwa almarhum putranya itu sudah meninggal dunia dan sekarang ada di kamar jenazah. Ke kamar jenazah kemudian dibukakan satu peti yang memang benar bahwa korban adalah anak daripada ayah korban tersebut. Karena pada waktu itu ayah korban shock, oleh petugas ditanya apakah perlu otopsi atau tidak. Ayah korban ya tidak perlu karena akan segera saya kuburkan karena waktunya sudah lama dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Namun belakangan, pihak keluarga korban mengambil langkah hukum. Mereka membuat laporan tentang dugaan pembunuhan atau penganiayaan atas kematian Gama ke Polda Jawa Tengah. Atas laporan itu, polisi kemudian melakukan penyelidikan terhadap kasus penembakan yang melibatkan oknum jajaran mereka tersebut. Polisi juga melakukan ekshumasi atau membongkar makam korban untuk pemeriksaan terhadap jenazahnya. Kita melaksanakan kegiatan ekshumasi dan dipimpin oleh Pak Kabid Dokes, nanti akan beliau menjelaskan bagaimana prosesnya. Prinsipnya kita akan transparan, proses jalan terus sampai di peradilan. Berdasar hasil ekshumasi disimpulkan bahwa memang korban meninggal karena adanya penembakan. Selain itu juga ditemukan proyektil yang bersarang di bagian dalam tubuh korban. Desakan agar kepolisian sebagai aparat penegak hukum mengusut kasus penembakan ini secara tuntas dan adil pun terus berkumandang. Peristiwa penembakan yang merenggut nyawa seorang remaja Gama Rizkinata Oktavandi awalnya tampak sederhana. Namun, peristiwa tersebut perlahan-lahan menjadi sebuah kasus kompleks dan mengguncang publik. Tewasnya Gama akibat tembakan seorang oknum polisi menyulut kemarahan dan pertanyaan mendalam tentang penegakan hukum di negeri ini. Pengakuan Aibda Robik melakukan penembakan karena menduga adanya aksi tawuran terbantahkan dengan sejumlah keterangan saksi dan barang bukti. Sejumlah saksi mata menyebut tidak melihat adanya konflik atau bekas tawuran antar kelompok saat itu. Pernyataan Aibda Robik yang bertolak belakang dengan fakta ini sontak memicu kecurigaan publik dan berbuntut panjang. Kasus penembakan Gama ini pun mendapat perhatian khusus dari wakil rakyat di Senayan. Dari rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dengan jajaran Polda Jawa Tengah, terkuak fakta yang mengejutkan. Kabid Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah memaparkan bahwa tidak ada tawuran di lokasi kejadian. Kasus ini semakin terang benderang ketika rekaman kamera pengawas yang dibawa Polda Jawa Tengah dimunculkan. Yang intinya bahwa kejadian membenarkan bahwa kejadian tersebut, penembakan tersebut yang dilakukan oleh saudara Aibda RZ sebanyak 4 kali pada tanggal 24 November pukul 00 kurang lebih 22. Kemudian penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait
dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Rekaman CCTV ini menjadi titik balik dalam penanganan kasus penembakan Gama. Publik semakin yakin bahwa ada kejanggalan dalam proses penyidikan awal. Penembakan yang dilakukan oleh Aibda Robik semakin memperlihatkan betapa rawannya tindakan represif yang dilakukan oleh oknum aparat. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu seperti yang dijelaskan Pak Kapolrestabes, menunggu 3 orang ini putar balik kurang lebih seperti itu sehingga terjadilah penembakan. Tembakan yang dilakukan oleh seorang aparat seharusnya merupakan sebagai upaya terakhir saat melakukan penindakan dan penegakan hukum. Seorang penegak hukum yang cakap wajib mengetahui langkah-langkah dan prosedur secara profesional. Bukan sebaliknya, justru menjadi sebuah upaya arogansi yang berujung merugikan warga. Aksi yang dilakukan oleh Aibda Robik merupakan sebuah contoh yang tidak patut ditiru dan diteladani. Kini, ia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ia pun harus berhadapan dengan komisi etik atas perbuatannya yang tidak cakap dan profesional. Yang sudah terlaksana dimulai dari jam 1 tadi siang dan selesai baru saja pukul 8:30, jadi cukup lama kegiatan tersebut. Dan putusannya adalah Aibda R selaku terduga pelanggar ini mendapat putusan PTDH, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Sidang etik yang digelar memutuskan Aibda Robik Zainuddin diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH dari kepolisian. Putusan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya yang telah merenggut nyawa seorang anak bangsa. Keluarga Gama pun mengapresiasi atas pemecatan tersebut. Yang membunuh anak saya itu wajar kalau saya marah sekali ya. Apakah ada permintaan maaf dari Aibda Robik? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada ngomong sama sekali. Pak Andi, tanggapannya terhadap keputusan tadi? Puas mas dengan pemberhentian tidak hormat yang dilakukan kepada tersangka. Lebih jauh, ayah Gama juga menginginkan proses hukum yang transparan dan akuntabel bagi semua pihak yang terlibat dan tentunya penegakan hukum dan peradilan yang menjunjung tinggi hukum dengan sebenar-benarnya. Letusan senjata api yang ditembakkan oleh Aibda Robik Zainuddin membelah udara dingin dan heningnya kota Semarang pada Minggu dini hari. Tembakan Aibda Robik menyebabkan Gama bersama rekannya langsung tersungkur. Gama tertembak di bagian pinggang kanannya, sementara rekannya A tertembak di bagian tangan kiri dan korban S terserempet peluru di bagian dada. Namun naas bagi Gama, nyawanya tak terselamatkan akibat timah panas yang bersarang di pinggang bagian kanannya. Tuduhan menjadi bagian dari gangster yang kerap meresahkan, tentunya membuat terkejut teman-teman sekolahnya. Di sekolah ya belajar seperti biasa, terus latihan pasti latihan lomba. Disiplin berarti? Iya, disiplin. Kalau namanya teman kan pasti kadang pernah cerita-cerita ya. Pernah cerita-cerita yang di luar sekolah termasuk geng-geng gitu pernah? Kalau itu saya nggak pernah. Kehidupan pribadi juga nggak pernah? Ya, biasa-biasa aja maksudnya. Belum tahu kebenarannya, masih bingung juga mau nyampein gimana. Sih kurang tahu juga pastinya. Tapi kalau sebagai teman mempercayai nggak kalau dia terlibat teriak-teriak gitu? Belum
belum tahu juga kepastian gimana ya, masih bingung juga nepatin dia itu atau enggak, nggak tahu. Tapi sebenarnya dia orang baik kalau menurut saya. Kematian siswa SMK Negeri 4 ini masih menyisakan tanda tanya besar bagi keluarga dan teman-temannya. Gama dikenal sebagai remaja yang ceria dan pandai bergaul, baik di sekolah maupun di lingkungannya tinggal di kawasan Kembang Arum, Semarang Barat. Sebagai anak piatu, Gama dikenal sebagai siswa yang rajin dan pintar sehingga masuk dalam jajaran siswa berprestasi di sekolahnya. Siswa kelas 11 jurusan teknik mesin di SMKN 4 Semarang ini juga aktif sebagai anggota Paskibra. Gama itu malah tidak pernah pulang lebih dari jam 11 itu, maksimal jam 11. Makanya kemarin pas pada saat Sabtu malam itu sudah jam 11 lebih belum pulang, neneknya sudah telepon bapaknya. Ini Gama kok belum pulang, sudah jam segini, coba dicari. Gitu. Memang kalau setiap malam minggu kan katanya latihan silat, ya ikut silat itu, perguruan silat gitu. Keluarga masih sangat terpukul atas kepergian Gama untuk selama-lamanya. Dituding sebagai anggota gangster, keluarga pun tentunya kecewa dan tidak percaya jika anak yang dikenal sebagai penurut ini terlibat dalam keributan. Keluarga pun berharap pelaku penembakan Gama Rizkinata Oktavandi dihukum seberat-beratnya. Itu kita maunya ya yang pelaku penembakan ya dihukum yang seberat-beratnya. Menurut Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, kasus penembakan yang dilakukan oleh Aibda Robik merupakan tindakan yang tidak dibenarkan karena hal itu tak sesuai dengan prosedur penanganan oleh kepolisian. Sugeng menegaskan tindakan tersebut merupakan tindakan di luar prosedur. Di dalam kasus tertembaknya siswa di Semarang, berdasarkan bukti CCTV semakin terang bahwa ancaman tersebut sebetulnya tidak ada, karena siswa tersebut naik motor kemudian berusaha melarikan diri, ya, ada 3 orang kemudian ditembak. Nah, ini sudah dinyatakan oleh Kabid Propam bahwa itu adalah tindakan yang melanggar hukum, baik kode etik dan saat ini sedang didalami. Selain itu, Sugeng juga menegaskan seorang anggota polisi tidak boleh melumpuhkan korban dengan tembakan kecuali dalam kondisi terancam dan membahayakan. Evaluasi bagi anggota polisi dalam penggunaan senjata api perlu dilakukan dan direvisi kembali agar nantinya tidak membuat kesalahan dalam prosedur penanganan suatu permasalahan. Gama Rizkinata Oktavandi adalah satu dari sekian banyak korban kesalahan prosedur dari oknum anggota kepolisian dalam menangani suatu kasus di lapangan. Seorang aparat haruslah cakap dan profesional dalam mengemban tugas dan amanah, bukan menjadi penegak hukum yang arogan dan penebar ketakutan di masyarakat.